integrasi ya, lanjutan dari video yang lalu, dimana teknik integrasi ini teknik integrasi yang terakhir ya, yaitu integral fungsi rasional, yang mana integral fungsi rasional ini merupakan teknik terakhir dari 6 teknik yang 5 diantaranya sudah saya perkenalkan di video sebelumnya ya. Oke, integral fungsi rasional. Jadi sebelum saya masuk ke teknik integral ini, sebenarnya fungsi rasional itu fungsi apa ya? Ini yang harus kalian tahu. Fungsi rasional ini merupakan fungsi hasil bagi ya, atau hasil bagi yang berupa pecahan ya, yang mana pembilang dan penyebutnya bisa berupa fungsi polinomial, bisa berupa fungsi linier, bisa berupa fungsi kuadrat, macam-macam ya. Tapi sebelum kita masuk ke contoh soal, saya mau menampilkan terlebih dahulu salah satu rumus dari tabel integral yang akan mempercepat teman-teman dalam menyelesaikan soal integral, khususnya yang fungsi rasional, yaitu ini integral 1 per x plus minus a dx sama dengan ln x plus minus a ya, ditambah c, ini harusnya tambah c. Lalu yang kedua integral 1 per bx plus minus a dx sama dengan 1 per b ln bx plus minus a. B plus minus ini maksudnya bisa plus bisa minus, terserah ya nanti. Yang satu tidak ada konstanta yang nempel ke variabel x, yang satu ada konstanta yang nempel di variabel xb. Jadi b dan a itu sebuah konstanta yang bisa teman-teman isi sembarang ya, kecuali 0 ya, kecuali 0. Oke, langsung aja ya, kita ke contoh soal. Nah, ketika kita menghadapi fungsi-fungsi rasional seperti ini, pertama kali yang harus kalian kerjakan adalah memecah fungsi rasional ini menjadi fungsi-fungsi yang lebih sederhana ya. Jadi gini ya, kita pecah. Cara memecahnya gini, kalau fungsinya kuadrat ya, jadi kita pecah jadi 2. Pertama itu x min 3 ditambah dengan x min 3 kuadrat. Yang ini yang penyebutnya, yang pembilangnya itu buat sebuah konstanta di atas. Yang konstanta itu nanti kita cari ya, kita cari. Semisal a dan b. Ini ya. Nah, kenapa berupa konstanta? Ya karena pangkat yang bawah itu berpangkat 1. Ini x kan ini x pangkat 1. Jadi di atasnya, di pembilangnya itu x pangkat 0 alias tidak ada x nya, alias hanya konstanta. Jadi misalnya katakanlah di bawah ini, misalnya katakanlah ya, x per x kuadrat min 3 kuadrat gini ya, itu kita pecahnya jadi 2 tetap x kuadrat min 3 plus x kuadrat min 3 kuadrat. Cuma karena di sini fungsinya fungsi kuadrat, berarti pembilangnya harus turun 1 ya, harus persamaan linear alias x pangkat 1. Jadi berkurang 1 pembilangnya dibandingkan dengan penyebutnya. Jadi x plus, atau saya bilang ax plus b. Yang ini cx plus d, dimana dcba ini yang harus kita cari ya. dcba ini yang kita cari, termasuk ini a dan b yang harus kita cari. Caranya gimana? Nih, jadi kita coba untuk menggabungkan pecahan ini. Caranya ya seperti kita menggabungkan pecahan pada umumnya. Jadi a per x min 3 plus b
X min 3 kuadrat sama dengan A X min 3 kuadrat plus, kan gitu ya. Sebentar, X kuadrat, salah ini terlalu banyak, plus B per gini ya, X min 3 kuadrat, kan gini ya, X min 3 kuadrat plus B yang sama dengan ini. Karena ini hanya 1 per pangkat 1, berarti di atasnya juga kita harus tambahin X min 3 supaya apa, kalau kita coret baliknya kembali lagi ke A per X min 3. Yang kita lihat yang bagian atas ini ya, yang kita lihat bagian atas. Jadi kalau kita tuliskan kembali X ya, X sama dengan, kenapa X? Karena pembilangnya di soalnya itu X ya, ini X ya. X sama dengan A X min 3 plus B. Nah, kita coba substitusikan X nya itu sama dengan misalnya 3. Berarti gimana nih? 3 sama dengan A 3 min 3 plus B. Berarti gimana? 3 sama dengan 3 min 3, 0 kali A 0 ya, plus B, berarti B nya 3. Kita masukkan di sini misalnya X nya 0 misalnya, berarti X sama dengan A X min 3 plus B ini ya. X nya 0, A nya nggak tahu, 0 min 3 kan gitu, plus B nya 3. 0 sama dengan min 3A begitu ya, plus 3. 3 nya pindah ke ruas kiri, min 3 sama dengan min 3A, A nya sama dengan 1. Oke, jadi ketemu nih A sama B nya. Jadi kita bisa langsung saja kita pecah dulu ya, kita pecah satu-satu. A per X min 3 dx plus integral B per X min 3 kuadrat dx. Berarti sama dengan integral AX, A nya berapa nih? 1 seper X min 3 dx plus integral 3 per X min 3 kuadrat. Nah, yang di sini X min 3 kita bisa pakai apa? Integral substitusi ya. U sama dengan X min 3 du dx sama dengan 1, karena ini X ya, min 3 nya jadi 0, berarti du sama dengan dx ya. Kita lanjut lagi, integral seper X seper X min 3 dx plus integral 3 nya bisa keluar ya, 3 nya bisa keluar, 3 integral 1 per U kuadrat ya, dx nya jadi du sama dengan integral 1 per X min 3 dx plus 3 integral U pangkat min 2 ya. Nah, gini kan lebih sederhana ya, integral seper X min 3 dx plus 3 U pangkat minus 2, berarti sama aja seper minus 2 plus 1 ya, U pangkat minus 2 plus 1. Nah, gini ya,
sama dengan integral 1 x min 3, 1 per x min 3, sama kayak tadi ya, lan x min 3 plus 3 minus 2 plus 1 minus 1 kali 3 minus, ya langsung saya sedikit-sedikit ya, enggak bingung. Minus 1 ini ya, U pangkat minus 1 plus C. Jangan lupa plus C ya. Sama dengan lan x min 3 min 3 per U ya, per U plus C. Sama dengan lan x min 3 min 3 per U nya apa? X min 3 ya, plus selesai. Nah, ini bentuk fungsi rasional. Jadi inti dari fungsi rasional itu harus dipecah dulu. Kita lihat kita cari konstanta pembentuk dari pecahan itu A dan B nya, konstanta yang pembilang ya. Baru kita integralkan satu-satu. Udah, teorinya begitu. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang 3x min 1 ya, sama dengan integral. Ini harus dipecah dulu ya. Ini coba kita faktorisasikan. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa. Coba ya. 3x min 1 per 6 itu faktornya berapa? 3 dan 2. 3 dan 2 supaya jadi 1. Oh, bisa. X plus 2 X min 3. Bagi teman-teman yang nggak tahu kok bisa faktornya begini, masuk lagi ke video persamaan ya. Itu saya bahas lengkap di situ. Sama dengan integral. Nah, kita pecah nih. Ingat, karena ini perkalian dua buah faktor begini ya, jadi kita pecah jadi 2. X min 2 X min plus 3 ini ya. Min 3 X plus 2 X min 3. Nah, gini. Nah, karena penyebutnya ini X pangkat 1, berarti pembilangnya X pangkat 0 gitu ya, alias hanya konstanta aja, kasih aja. Ingat ya, pembilang pangkat variabelnya berkurang 1 dibandingkan penyebutnya. Itu kuncinya ya. Nah, kita coba untuk mencari A dan B. Berarti sama aja begini ya, A per X plus 2 B X min 3 sama dengan X plus 2 X min 3. Berarti karena di sini sudah ada komponen X plus 2, berarti yang A kurang X min 3, jadi kita masukkan A X min 3 plus B, kita masukkan X plus 2 ya, X plus 2. Nah, kita ambil yang atas saja nih. Jadi kita juga ambil yang atas. Dengan yang atas 3x min 1 sama dengan AX min 3 plus BX plus 2. Nah, bagaimana cara memasukkan angkanya? Cara memasukkan angkanya itu sesuatu yang bisa membuat X itu salah satu yang bisa membuat faktornya itu jadi 0 ya. Salah satu yang membuat faktornya jadi 0. Ini kan faktor ya, X plus 2 ini faktor, X min 3 ini faktor. Berarti supaya ini jadi 0, X nya harus dikasih min 2 ya. Dikasih min 2 plus 2 0. Atau X nya dikasih min 3 gitu caranya. Plus 3. Dikasih plus 3 supaya apa? Supaya 3 min 3 0 gitu ya. Nah, kita coba
Kalau minus 2 berarti gimana nih? Kalau X min 2 berarti 3 kali min 2. 3 kali min 2 min 1 gitu ya. Sama dengan A min 2 min 3 plus B min 2 plus 2. Ini 0 ya. Ini berapa? Min 3 min 2 min 6 min 6 min 1 min 7. A min 2 min 3 min 5. Berarti A nya sama dengan berapa? 7 per 5. Ya lanjut, itu A. Kalau B nya gimana? B nya ya kita masukkan X nya sama dengan 3. Jadi 3 kali 3 min 1 sama dengan A kali 3 min 3 plus B kali 3 plus 2. 3 kali 3 9 kurangi 1 8 sama dengan ini kan 0 ya, 0 kali A ya 0 plus B kali 5, berarti B nya sama dengan 8 per 5. Tinggal kita masukkan ya, ini DX. Berarti kita integralkan satu-satu. Integral A per X plus 2 ya DX plus integral B per X min 3 dx sama dengan A nya kita ini ya, kita isi ya, integral 7 per 5 per X plus 2 dx plus integral 8 per 5 per X min 3 dx. Konstanta bisa keluar 7 per 5 integral 1 per X plus 2 dx plus integral 8 per 5 ya, 8 per 5 bisa keluar 1 per X min 3 dx sama dengan 7 per 5 langsung ya, seperti yang saya perlihatkan di awal slide tadi, langsung aja jalan X plus 2 plus 8 per 5 X min 3 ln ya, X min 3 plus ya. Pada prinsipnya sama aja, tetap dipecah, cari konstantanya, integralkan satu-satu, selesai ya. Tapi jangan lupa cara pecahnya ini harus benar, soalnya kalau nggak benar nanti bisa salah. Nah ini 5x plus 3 ini pangkatnya 3. Nah kita coba ya, sama dengan integral ini ada x kayaknya ini bisa keluar ini, coba ya, 5x plus 3 x dalam kurung x kuadrat min 2x min 3. Nah ini coba bisa di ini enggak ya, bisa difaktorisasi ya. 3 faktornya 3 dan 1 mungkin jadi 2, mungkin bisa. Jadi kita faktorkan ya, 5x plus 3 per x ya, x plus 2 x min 3 sorry x plus 1 x plus 1 x plus 1 x min 3 ya, minus 3 min 3x plus 1 min 2x ya, sama. Kembali lagi, kalau nggak paham bagaimana cara mengubah ini ke ini, tonton video saya tentang persamaan ya. Oke, kita pecah ini ya. Jadi gimana? Integral A per ini ya, x ya, dx plus
integral B per X plus 1 dx plus integral C per X min 3 dx. Ini selalu plus ya, ini selalu plus, karena nanti katakanlah ini akan menjadi minus kalau misal B nya jadi minus, jadi plusnya ini jadi minus gitu ya. Jadi ini selalu plus, nanti plus ini akan menjadi minus kalau konstantanya A, B atau C nya jadi minus ya. Nah sekarang kita gimana? Kita cari ABC nya ya. Caranya gimana? Ya kita buat begini, plus C per X plus 3. Sama seperti kalau kalian buat atau menjumlahkan pecahan, sama aja, X plus 1 X min 3 ya. A karena ada X plus 1 X min 3 ya, dia cuma aja ada X, berarti A kali X plus 1 X min 3. Wah kayaknya nggak cukup ini, saya buat di mana ini ya, saya buat di bawah deh, sini A per X plus B X plus 1 plus C X min 3 ya. X plus 1 X min 3. Nah, sekarang A karena hanya ada X, berarti supaya setara ini dikalikan X plus 1 X min 3. Karena A itu hanya ada X, A itu hanya ada X, berarti A harus dikalikan ini dan ini, ditambah B kali X, apa, X plus 1 dia udah punya ya, berarti X min 3 plus C X min X plus 1. Baru nanti saya hapus dulu, baru nanti kita bandingkan dengan 5x plus 3. Jadi ini 5x plus 3 sama dengan A X plus 1 X min 3 plus BX X min 3 plus CX X plus 1. Nah kita mau cari ABC nya, caranya gimana? Caranya kita pakai X yang merupakan bilangan pembuat nol dari faktor-faktornya. Faktornya kan X plus 1 X min 3. Supaya jadi 0 ada 3 cara, yaitu X nya kita isi 0 atau X nya kita isi min 1 ya, min 1 plus 1 kan 0, X nya minus 1 atau X nya sama dengan 3. Jadi kita masukkan 3X ini ke dalam ini, kita akan nemu ABC nya berapa. Kita coba ya. Ketika di sini aja, ketika X nya 0 berarti 5 kali 0 0 tambah 3 3 ya, sama dengan X nya 0 ya, 0 tambah 1 1, 0 kurangi 3 min 3, min 3 tambah 1 min 3, min 3A plus X nya 0 kali B. Ini kalau X nya 0 ya semua 0 ya, ini juga 0, semuanya 0, berarti gimana? A nya sama dengan minus 1. Dari mana? 3 per min 3 sama dengan minus 1. Tahuan ya. Berarti sekarang integral minus 1 per X dx ditambah. Oke, sekarang X nya dibuat 3. Coba ya, berarti X nya 3 kali 5 15 tambah 3 18 sama dengan
3 kurangi 3 0 ya, ini sudah 0 semuanya karena ini 0 kali berapapun pasti 0. Ini juga ya 0, ini 0 juga, berarti tinggal ini C kali 3 tambah 1 4 kali 3 12. Nah, berarti C nya 18 per 12. Kalau kira-kira bagi 3 kena berapa? 6 ya, bagi atau kita bagi 6 aja. 18 bagi 6 3, 12 bagi 6 2, 3 per 2. Kemudian X nya kita ganti min 1. Gimana? Min 1 kali 5, min 5, min 5 tambah 3, min 2. Min 2 sama dengan sorry, min 1 ya. Min 1, kalau ini min 1 plus 1 berarti 0 ya. Nah ini bagian ini 0, bagian ini juga 0, berarti yang ketemu B nya. Berarti B kali min 1 kali min 1 min 3, min 1 min 3 berarti min 4, min 2 sama dengan B kali 4, B nya sama dengan min 2 per 4 sama dengan min setengah. Nah kita langsung masukkan satu-satu, ditambah integral B nya mana tuh? Min setengah per X plus 1 dx plus integral mana nih C nya tadi? Oh itu tuh 3 per 2 per X min 3 dx. Konstanta bisa keluar, min integral seper X dx ya, min setengah, saya bilang tadi ya, kalau plus ini bisa jadi min, kalau minus setengahnya bisa keluar ya, minus setengah integral 1 per X plus 1 dx plus C nya 3 per 2, 3 per 2 integral seper X min 3 dx sama dengan minus langsung ya, ln X min setengah ln X plus 1 plus 3 per 2 ln X min 3 plus C. Selesai ya. Nah mudah ya prinsipnya ya, itu aja ya, itu aja, nggak sulit, teman-teman pasti bisa ya. Oh ini lupa saya hapus, ini tadi ya. Oke sekarang ini, sekarang 6x kuadrat min 3x plus 1. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ini ada bentuk kuadrat ya, jadi memecahnya gini sama dengan integral, kita pecah 2 ya karena ini ada 2 faktor, kita pecah 2 faktor, 4x plus 1 x kuadrat plus 1 gitu ya. Nah pembilang itu pangkat variabelnya berkurang 1 dibandingkan penyebutnya. Jadi kalau ini X pangkat 1 berarti yang atas X pangkat 0 berkurang 1. Kalau X pangkat 0 artinya ya tidak ada variabel karena X pangkat 0 itu 1. Berapapun variabelnya kalau dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi hanya konstantanya aja. Katakanlah saya kasih A gitu ya. Kemudian yang ini X kuadrat plus 1 itu ini kan kuadrat ya, bentuk kuadrat ya, berarti penyebutnya berkurang 1 ya, berarti X pangkat 1. Jadi kita menulisnya gini, BX plus C itu ya. Kalau ini pangkat 3 ya atas pangkat 2, kalau ini pangkat 4 ya atas pangkat 3 kayak gitu, jadi berkurang 1 ya. Oke sekarang
Kita cari ini dx. Berapa A, berapa B, berapa C. Oke, sekarang kita di sini aja ya. Kita coba. A per 4x plus 1 plus bx plus c per x kuadrat plus 1 sama dengan 4x plus 1 x kuadrat plus 1. Nah ini A ya, A nya nggak ada, x kuadrat plus 1 berarti dikali x kuadrat plus 1 ditambah bx plus c 4x plus 1. Ini aja. Nah pertanyaannya sekarang kita isi berapa nih ya untuk substitusi x nya. Tadi kan saya bilang bahwa kalau kita mensubstitusi x dengan nilai yang menyebabkan faktor-faktornya menjadi 0. Nah faktornya ada berapa? 2 ya, 2. Nah di sini yang membuat dia jadi 0 apa? X nya 1/4 ya. Nah bagaimana cara membuat x kuadrat plus 1 jadi 0? Gimana? Nggak bisa ya, katakanlah kita kasih x nya 0 juga nggak bisa, x nya minus 1 juga nggak bisa, karena minus 1 dikuadratkan 1 tambah 1 2, nggak bisa 0. Nah caranya adalah kita masukkan angka yang paling mudah saja. Apa? Yaitu kalau nggak x nya 0 atau x nya 1. Nah itu paling mudah. Itu tips saja ya, tips dari saya. Nah sekarang kita coba untuk mencari A, B, dan C. Sekarang kita coba x nya 1/4 ya. Kalau x nya 1/4 berarti gimana? Oh ya, saya tuliskan dulu ya. Jadi saya lupa tadi. 6x kita bandingkan atas yang ini dengan atas yang ini, pembilang ini dengan pembilang ini. 6x kuadrat min 3x min 3x plus 1 sama dengan A x kuadrat plus 1 plus bx plus c 4x plus 1. Nah gini, kalau x nya 1/4 berarti kita isi 1/4 nih ya. 1/4 kuadrat 1/16 ya, 1/16 tambah 6 kali 6 berarti 6/16 ditambah minus 3 kali 1/4 3/4 plus 1 4/4 ya. Sama dengan kalau ini 1/4 berarti kan ini 0 nih ya, ini 0 sorry ini kalau 1/4 minus ya, maaf minus ini, x nya minus 1/4 jadi ini plus min 1/4 ya, min 1/4. Jadi kalau 4 kali min 1/4 berarti minus 1 tambah 1 0 ya, salah, minusnya kurang ini saya. Jadi ini 0, kalau ini 0 berarti tinggal A 1/4 min 1/4 kuadrat jadi 1/16 ya, 1/16 ditambah 1 atau 16/16 ya. Nah kita dibagi 16 ini semua ya, buat 16 ini semua, jadi 6/16 plus 4 itu kali 4 ya, kali 4 supaya jadi 16, atasnya kali 4, 3 kali 4 12 ditambah 16/16 ya, sama dengan A 1 plus 16 16/16. Oke, jadi sekarang
ini ya, kita jumlah. Jadi sama dengan 6, 12 dan 16. Berapa tuh? 28. 12 tambah 16 ya 28 tambah 6 34 ya 34 per 16 sama dengan A. 1 plus 16 17 per 16 ya. Oke, 16 nya kita coret, jadi A nya sama dengan 34 per 17. 4 per 17, oh sama dengan 2 ya. Oke, A nya 2. Sekarang X nya kasih 0. Gimana kalau kasih 0? X nya kita kasih 0, jadi 6 kali 0 0 min 3 kali 0 0 juga, ditambah 1. 1 sama dengan A nya 2 kali X nya 0 kuadrat plus 1 ditambah B X nya 0, B kali 0 0 C ya, terus dikali 4 kali 0 0 tambah 1. Nah, gini. 1 sama dengan 2 plus C nya sama dengan berapa ini? 1 min 2, C nya sama dengan minus 1 ya. Oke, ini 0 ya, betul ya. 0 0 1, A nya 2, 0 plus 1 1 kali 2, oke, ininya 0 tambah C nya kalikan 4 kali 0 0 plus 1 C ya, benar. Sekarang kita buat X nya sama dengan berapa nih? X nya sama dengan 1 ya, kita masukkan aja. 6 kali 1 kuadrat 6 kurangi 3 ditambah 1 sama dengan 2. 1 kuadrat tambah 1 2 ya, ditambah B nya kita nggak tahu, kali X nya 1 B plus minus 1 dikali X nya 1, 4 tambah 1 5. Nah 6 kurangi 3 tambah 1 4 sama dengan 4 ditambah B min 1 kali 5 ya. 4 kurangi 4 0 ya, 0 sama dengan B min 1 kali 5 ya. Berarti B min 1 sama dengan B min 1 sama dengan 0, B nya sama dengan 1. Jadi B nya 1, C nya minus 1, A nya 2. Nah ketahuan, berarti integral A per 4x plus 1 dx plus bx integral bx plus c per s kuadrat plus 1 dx. Jadi kita pecah ya, integral A per 4x plus 1 plus integral bx per x kuadrat plus 1 plus dx ya, plus integral c per
X kuadrat plus 1 dx ya. Jadi kita keluarkan A-nya itu berapa tadi? 2 ya. 2 integral 1/4x plus 1. Waduh, 4x plus 1 dx plus integral B-nya 1 x per x kuadrat plus 1 dx plus integral C. Ini minus 1 ya, minus 1 nya kita bisa keluar ke sini, min 1 per x kuadrat plus 1 dx. Oke, berarti sama dengan 2 1/4x plus 1 berarti sama kayak tadi ya, 1/4 yang di awal, 1/4 lan 4x plus 1 ya, ditambah, nah ini langsung aja ya, saya pakai pakai ini, pakai tabel ya, pakai tabel. Jadi lan setengah lan x kuadrat plus 1 min arkes tangan x plus c. Arkes tangan gitu ya. Oke, ini jadi untuk hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita kita coret jadi 2 gitu ya. Oke, wah ini kayaknya ada sesuatu. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Mungkin dari video ini selesai sudah teknik integrasi dari saya, dari penjelasan 6 cara itu. Mungkin ada teman-teman yang mau tanya ya, nanti silakan tanya di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya.